Lanjutan dari Part 1. PMK nomor 80 PMK 08-2022. 4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B dapat diubah berdasarkan persetujuan dari komite bersama. Pasal 27. 1. Pembayaran atas kompensasi penugasan dukungan eksplorasi untuk PT SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3, dibebankan pada badan usaha penerima manfaat dukungan eksplorasi. 2. Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan oleh komite bersama. 3. Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dituangkan dalam perjanjian. Pembayaran kompensasi penugasan dukungan eksplorasi. 4. Perjanjian pembayaran kompensasi penugasan dukungan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditandatangani oleh PT SMI dan badan usaha penerima manfaat dukungan eksplorasi pada waktu A. Paling lama 14 hari kerja setelah badan usaha penerima manfaat dukungan eksplorasi yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang lelang, atau B. Paling lama 14 hari kerja setelah badan usaha penerima manfaat dukungan eksplorasi tersebut didirikan secara sah oleh pemenang lelang untuk melaksanakan pengusahaan 4 gelombang wilayah kerja yang bersangkutan, atau C. Waktu lain yang ditentukan oleh komite bersama. Setelah memperoleh masukan dari panitia lelang, PT SMI dan, atau badan usaha penerima dukungan eksplorasi yang bersangkutan. 5. Pembayaran kompensasi penugasan dukungan eksplorasi untuk PT SMI dilaksanakan dengan cara A. Untuk penggantian atas biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3, huruf A dan huruf B. Dibayarkan melalui rekening dana PISP dan berlaku sebagai pemulihan atas dana PISP yang telah digunakan, dan B. Untuk margin penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3, huruf C, dibayarkan melalui rekening umum PT SMI dan tidak berlaku sebagai pemulihan atau penambahan terhadap dana PISP, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komite bersama. 6. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf B dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 7. Menteri dapat memberikan penugasan kepada PT PII untuk memberikan jaminan kepada PT SMI atas pelaksanaan kewajiban dari badan usaha penerima manfaat berdasarkan perjanjian pembayaran kompensasi penugasan dukungan eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. PT SMI dapat mengonversikan kewajiban badan usaha penerima manfaat dukungan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, baik seluruh atau sebagian, ke dalam instrumen pembiayaan komersial yang tersedia pada PT SMI. 9. Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan badan usaha yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari komite bersama. Pasal 28. 1. Menteri dapat melakukan penanggungan risiko atas risiko kesenjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, huruf C dalam rangka A. Mencegah terjadinya kegagalan lelang, dan, atau B. Menjaga tingkat kelayakan finansial yang wajar dari proyek penyediaan infrastruktur sektor panas bumi pada wilayah kerja yang akan ditawarkan. 2. Penanggungan risiko atas risiko kesenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Menteri melalui penggantian atas selisih antara jumlah kompensasi penugasan dukungan eksplorasi untuk PT
SMI yang dibebankan kepada badan usaha penerima. Manfaat dukungan eksplorasi dengan jumlah real dari kompensasi penugasan dukungan eksplorasi untuk PT SMI. 3. Jumlah real dari kompensasi penugasan dukungan eksplorasi untuk PT SMI dihasilkan dari perhitungan yang dilakukan oleh PT SMI. 4. Komite bersama memutuskan mengenai jumlah kompensasi penugasan dukungan eksplorasi untuk PT SMI yang dibebankan kepada badan usaha penerima. Manfaat dukungan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berdasarkan a. Permintaan dari PT SMI, atau b. Inisiatif komite bersama. Setelah menerima hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yang disertai dengan hasil asesmen atas data dan informasi panas bumi. 5. Pembayaran atas penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan melalui rekening dana PISP dan atau rekening umum PT SMI sesuai keputusan Komite Bersama. Pasal 29. Dalam hal penanggungan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diberlakukan a. Untuk risiko eksplorasi dan atau risiko politik. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menjadi tidak berlaku. B. Untuk risiko eksplorasi dan atau risiko politik, Menteri dan atau PT PII melakukan pembayaran atas kompensasi penugasan dukungan eksplorasi untuk PT SMI sebesar porsi atau persentase yang ditanggung oleh Menteri dan atau PT PII, dan c. Untuk risiko kesenjangan, Menteri dan atau PT PII melakukan pembayaran atas penggantian selisih sebagai akibat risiko kesenjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2. Pasal 30. 1. Pelaksanaan pembayaran oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Pelaksanaan pembayaran oleh PT PII sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara PT PII dan PT SMI. 3. Tata cara pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam perjanjian penanggungan risiko yang ditandatangani antara a. Direktur Jenderal atas nama Menteri dan atau Direksi PT PII dan b. Direksi PT SMI. 4. Perjanjian penanggungan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditandatangani pada tanggal perjanjian dukungan eksplorasi atau paling lama 20 hari kerja setelah perjanjian dukungan eksplorasi ditandatangani. 5. Menteri melakukan penggantian atas porsi atau persentase penanggungan risiko yang telah dilakukan PT PII berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 5 sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 31. 1. Dalam hal a. Upaya untuk mencegah kegagalan lelang atau untuk menjaga tingkat kelayakan finansial yang wajar melalui penanggungan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, diputuskan untuk tidak dilakukan, atau b. Terjadi kegagalan lelang. Komite bersama mengoordinasikan penyusunan kajian yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan PT SMI, PT GDE, PT PII dan atau pihak lain yang terkait serta tenaga ahli pada bidang yang relevan. 2. Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan mekanisme pemulihan dana PISP sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. 3. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar bagi komite bersama untuk menyampaikan rekomendasi kepada Menteri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengambil kebijakan
keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan wewenang masing-masing, yang dapat berupa pemberian penugasan kepada PT GDE atau BUMN lain yang relevan untuk melakukan pengusahaan atas wilayah kerja yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat. Pembiayaan eksplorasi. Paragraf 1. Peruntukan dan tujuan. Pasal 32. 1. Pembiayaan eksplorasi disediakan kepada A. Debitur publik, dan/atau B. Debitur swasta. 2. Pembiayaan eksplorasi dapat diberikan kepada badan usaha afiliasi dari debitur swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B. Dalam hal A. Ditujukan untuk membiayai kegiatan eksplorasi dari debitur swasta tersebut, dan B. Dilakukan dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan. Pasal 33. Pembiayaan eksplorasi bertujuan A. Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan seluruh atau sebagian dari kegiatan-kegiatan penambahan data dan informasi panas bumi dalam rangka penyiapan studi kelayakan di wilayah kerja yang bersangkutan, yang sulit diperoleh dari lembaga pembiayaan, dan B. Meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan untuk membiayai penyediaan infrastruktur sektor panas bumi pada tahap selanjutnya di wilayah kerja. Sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Paragraf 2. Kriteria dan/atau persyaratan. Pasal 34. 1. Pembiayaan eksplorasi dapat disediakan kepada debitur publik, debitur swasta, atau afiliasi debitur swasta pada wilayah kerja sepanjang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan. A. Telah memiliki data dan informasi panas bumi yang diperoleh, baik dari hasil survei pendahuluan, maupun dari kegiatan lainnya oleh badan usaha yang bersangkutan, yang belum dapat digunakan untuk menyimpulkan nilai kelayakan wilayah kerja, untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan, dan B. Seluruh atau sebagian lahan untuk keperluan eksplorasi di wilayah kerja tersebut. 1. Telah dikuasai secara sah atau didapatkan perizinan dari pihak yang berwenang, dan 2. Tidak sedang menjadi objek perkara sengketa di peradilan yang dapat menghambat kegiatan eksplorasi. 2. Dalam hal pembiayaan eksplorasi disediakan kepada debitur publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyediaan pembiayaan eksplorasi dilaksanakan dengan penanggungan risiko sebesar porsi atau persentase paling tinggi 50% dari nilai total pinjaman. 3. Dalam hal pembiayaan eksplorasi disediakan kepada debitur swasta atau afiliasi debitur swasta, selain harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi A. Pemegang saham pengendali dan manajemen dari badan usaha yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, dan/atau B. Pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham lainnya dari badan usaha yang bersangkutan bersedia untuk menyediakan jaminan terhadap kewajiban dari debitur swasta untuk membayar kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini kepada PT SMI. 4. Dalam hal pembiayaan eksplorasi disediakan kepada debitur swasta dan/atau afiliasi debitur swasta, selain memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, debitur swasta dan/atau afiliasi debitur swasta harus memiliki kondisi keuangan yang sehat dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit. Audited. 5. Selain kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diberlakukan
persyaratan dan kriteria lain, termasuk skema pengembalian dan atau bentuk imbal hasil, sepanjang telah tercantum dalam perjanjian kerjasama. Pendanaan. Paragraf 3. Tata cara penyediaan pembiayaan eksplorasi. Pasal 35. Pembiayaan eksplorasi disediakan dan dilaksanakan melalui mekanisme A. Sebelum pengajuan proposal pembiayaan eksplorasi, calon debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 mengajukan permohonan kepada PT SMI untuk melakukan pembahasan rencana proposal pembiayaan eksplorasi. B. PT SMI melakukan pembahasan rencana proposal pembiayaan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan melibatkan komite bersama. C. Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai 1. Kesesuaian antara rencana proposal pembiayaan eksplorasi dengan kriteria dan atau persyaratan. Dan 2. Kesesuaian antara rencana proposal pembiayaan eksplorasi dengan rencana pengelolaan dana PISP. D. Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, PT SMI dan atau komite bersama dapat mengundang lembaga, badan pembiayaan internasional, lembaga, badan lainnya yang menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan dan atau pihak lain yang terkait, dan E. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, calon debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 mengajukan proposal pembiayaan eksplorasi kepada PT SMI. Pasal 36. 1. PT SMI melakukan penelaahan atas proposal pembiayaan eksplorasi untuk tujuan A. Memastikan kesesuaian proposal pembiayaan eksplorasi dengan kriteria dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan rencana pengelolaan dana PISP, dan B. Mendapatkan kepastian mengenai paling kurang 1. Risiko pembiayaan dan upaya mitigasinya. 2. Komponen dan besaran margin penugasan pembiayaan eksplorasi. Dan 3. Porsi atau persentase penanggungan risiko. Dalam hal proposal pembiayaan eksplorasi diajukan oleh debitur publik. 2. PT SMI menuangkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam suatu laporan. 3. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. PT SMI melakukan pembahasan dengan komite bersama. 4. Tujuan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi namun tidak terbatas pada A. Mendapatkan masukan dan atau arahan paling kurang mengenai 1. Risiko pembiayaan dan mitigasinya. 2. Penetapan suku bunga. Dan 3. Porsi atau persentase penanggungan risiko. Dalam hal proposal pembiayaan eksplorasi diajukan oleh debitur publik. Dan B. Mendapatkan kejelasan mengenai paling kurang 1. Perlu diberlakukan atau tidaknya kriteria dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 5 dan 2. Kompensasi eksplorasi penugasan pembiayaan 5. Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 komite bersama dapat mengundang PT PII, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, lembaga, badan pembiayaan internasional, lembaga, badan lainnya yang menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan dan atau pihak lain yang terkait. 6. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diselenggarakan dalam suatu rangkaian pembahasan sampai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terakomodasi. 7. Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 proposal. Pembiayaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinilai layak. PT SMI menindaklanjuti dengan A. Permohonan penerbitan penugasan pembiayaan eksplorasi, atau B. Permohonan penerbitan persetujuan prinsip pembiayaan eksplorasi. Dalam hal masih terdapat kriteria dan/atau persyaratan yang belum dipenuhi oleh calon debitur. 8. PT SMI menyusun laporan hasil penelaahan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal, disertai dengan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Pasal 37. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan penugasan pembiayaan eksplorasi berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Ayat 3, dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 7 huruf A. Pasal 38. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 7 huruf B. Penerbitan keputusan penugasan pembiayaan eksplorasi dilakukan dengan mekanisme A. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan prinsip berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 7 huruf B. B. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam rangka penugasan pembiayaan eksplorasi. C. Dalam hal calon debitur telah memenuhi seluruh kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, PT SMI mengajukan permohonan penugasan pembiayaan eksplorasi dengan melampirkan surat pernyataan dari calon debitur yang memuat paling kurang mengenai telah terpenuhinya seluruh kriteria dan/atau persyaratan tersebut dan tanggung jawab penuh dari calon debitur atas pemenuhan kriteria dan/atau persyaratan tersebut, dan D. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan penugasan pembiayaan eksplorasi. Pasal 39. 1. Sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pembiayaan eksplorasi disediakan dan dilaksanakan dengan A. Skema pengembalian, B. Bentuk imbal hasil, dan/atau C. Tingkat suku bunga yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan mengenai penugasan pembiayaan eksplorasi. 2. Dalam hal tingkat suku bunga pembiayaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C melebihi tingkat suku bunga pinjaman pemerintah, Menteri dapat memberikan insentif bunga sebesar 50%, 50% dari selisih tingkat suku bunga atau paling tinggi 2%, 2%. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. 4. Dalam hal dana untuk pembiayaan eksplorasi kepada debitur swasta dan/atau afiliasi debitur swasta bersumber dari perjanjian kerjasama pendanaan. A. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tidak berlaku, dan B. Mengikuti ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama pendanaan. Pasal 40. 1. Pelaksanaan keputusan penugasan pembiayaan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dituangkan dalam perjanjian pembiayaan eksplorasi. 2. Perjanjian pembiayaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditandatangani oleh A. Direksi PT SMI, dan B. Direksi pimpinan dari debitur publik, debitur swasta dan/atau afiliasi debitur swasta terkait. 3. Perjanjian pembiayaan eksplorasi memuat ketentuan mengena 1. Pembayaran kompensasi penugasan
Pembiayaan eksplorasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 4. Perjanjian pembiayaan eksplorasi ditandatangani. Paling lama 60 hari kerja setelah Keputusan Penugasan Pembiayaan Eksplorasi diterbitkan. Pasal 41. 1. Setiap data dan informasi panas bumi yang dihasilkan dari kegiatan yang dibiayai dari pembiayaan eksplorasi harus dilakukan asesmen oleh pihak independen. 2. Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 3 sampai dengan ayat 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengadaan atau penunjukan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 42. 1. Dalam rangka pembiayaan eksplorasi yang disediakan kepada debitur publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat 1, huruf A. Menteri melakukan penanggungan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 apabila terjadi A. Risiko eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, huruf A, dan, atau B. Risiko politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, huruf B. 2. Risiko eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A dianggap telah terjadi dalam hal A. Setelah salah satu atau seluruh tahap kegiatan eksplorasi yang ditentukan dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi selesai dilakukan, dan B. Berdasarkan asesmen dari pihak independen atas data dan informasi panas bumi yang dihasilkan dari seluruh tahap kegiatan eksplorasi tersebut. Diketahui bahwa tahap eksploitasi dan/atau pengembangan tidak layak untuk dilakukan pada wilayah yang bersangkutan. 3. Risiko politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf B dianggap telah terjadi dalam hal mengakibatkan kegiatan yang ditentukan dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi terhenti dan tidak dapat dilanjutkan lagi untuk seterusnya. 4. Menteri dapat menugaskan PT PII untuk melakukan penanggungan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1, baik seluruh atau sebagian, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 43. 1. Terhadap risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Ayat 1 Kornite bersarna melakukan klarifikasi atas terjadinya risiko tersebut dan dampaknya. 2. Dalam rangka klarifikasi risiko politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 huruf B. Kornite bersarna dapat meminta keterangan dari A. Pihak yang mempunyai kewenangan atas kebijakan yang terkait dengan terjadinya risiko politik. B. Narasumber ahli yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan risiko politik dan/atau dampak dari terjadinya risiko politik, dan/atau C. Pihak lain yang terkait. Paragraf 4. Kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi. Pasal 44. 1. Setiap pelaksanaan penugasan pembiayaan eksplorasi PT SMI mendapatkan kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi. 2. Kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penggantian atas pokok pemjarnan yang telah dicairkan kepada debitur. B. Biaya penyiapan transaksi dan pengelolaan dana dalam rangka penugasan pembiayaan eksplorasi. Dan C. Margin penugasan pembiayaan eksplorasi. 3. Margin penugasan pembiayaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C. Merupakan suku bunga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1, huruf C. Kecuali dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2. Pasal 45.
1. Pembayaran kompensasi penugasan pembiayaan. Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dibebankan sepenuhnya kepada debitur publik, debitur swasta, afiliasi debitur swasta terkait. 2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara a. Untuk penggantian atas biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2, huruf A dan huruf B. Dibayarkan melalui rekening dana PISP dan berlaku sebagai pemulihan atas dana PISP yang telah digunakan. Dan B. Untuk margin penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2, huruf C. Dibayarkan melalui rekening umum PT SMI dan tidak berlaku sebagai pemulihan atau penambahan terhadap dana PISP. Kecuali ditetapkan lain oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Komite Bersama. 3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 4. Menteri dapat memberikan penugasan kepada PT PII untuk memberikan jaminan kepada PT SMI atas pelaksanaan kewajiban pembayaran dari debitur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Eksplorasi dan Peraturan Perundang-undangan. 5. PT SMI dapat mengonversikan kewajiban pembayaran debitur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, baik seluruh maupun sebagian, ke dalam instrumen pembiayaan komersial yang tersedia pada PT SMI. 6. Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Bersama. Pasal 46. 1. Dalam hal penanggungan risiko atas risiko eksplorasi dan atau risiko politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberlakukan, maka a. Ketentuan mengenai pembayaran sepenuhnya dari debitur publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 menjadi tidak berlaku, dan b. Menteri dan atau PT PII melakukan pembayaran atas kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi kepada PT SMI sebesar porsi atau persentase yang ditanggung oleh Menteri dan atau PT PII. 2. Pembayaran oleh Menteri dan atau PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B membebaskan debitur publik dari kewajiban untuk membayar kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi kepada PT SMI sebesar porsi atau persentase yang telah dibayar oleh Menteri dan atau PT PII tersebut. 3. Pelaksanaan pembayaran atas kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi oleh Menteri kepada PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilakukan sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 4. Pelaksanaan pembayaran atas kompensasi penugasan pembiayaan eksplorasi oleh PT PII kepada PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara PT PII dan PT SMI. 5. Tata cara pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dituangkan dalam Perjanjian Penanggungan Risiko yang ditandatangani antara a. Direktur Jenderal atas nama Menteri dan atau Direksi PT PII dan b. Direksi PT SMI. 6. Perjanjian penanggungan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ditandatangani pada tanggal Perjanjian Pembiayaan Eksplorasi atau paling lama 20 hari kerja setelah Perjanjian Pembiayaan Eksplorasi ditandatangani. 7. Menteri melakukan penggantian atas porsi atau persentase penanggungan risiko yang telah dilakukan
PT PII berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 4 sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. BABV. Kerjasama pendanaan. Pasal 47. PT SMI dapat melakukan kerjasama pendanaan dengan A. Lembaga pembiayaan internasional, dan, atau B. Lembaga badan lainnya. Pasal 48. 1. Lembaga pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf A meliputi A. Lembaga yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, baik multilateral, regional maupun bilateral, untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang pembiayaan pembangunan, termasuk pembiayaan infrastruktur. B. Lembaga yang didirikan oleh satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dan atau perdagangan dengan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan ekonomi secara internasional melalui penyelenggaraan kegiatan pembiayaan pembangunan, termasuk pembiayaan infrastruktur, dan atau C. Forum atau program kerjasama multilateral, regional atau bilateral yang diselenggarakan untuk tujuan yang sejalan dengan tujuan pembentukan dana PISP, termasuk namun tidak terbatas pada forum kerjasama di bidang pembiayaan perubahan iklim dan atau pembangunan yang berkelanjutan. 2. Lembaga, badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf B meliputi A. Badan layanan umum yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan suatu dana khusus yang peruntukannya mencakup kegiatan penyediaan instrumen pembiayaan yang sejenis atau yang selaras pelaksanaannya dengan penyediaan dukungan pengembangan panas bumi. B. Lembaga badan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam rangka mendukung perekonomian dan atau pembangunan berkelanjutan yang lingkup kegiatannya mencakup penyediaan dana dan atau instrumen pembiayaan yang sejenis dan atau yang selaras pelaksanaannya dengan penyediaan dukungan pengembangan panas bumi, dan C. Lembaga badan yang didirikan di negara yang memiliki hubungan diplomatik dan atau perdagangan dengan Republik Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang mendukung pembiayaan perubahan iklim dan atau pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. 3. Kerjasama dengan lembaga pembiayaan internasional dan lembaga, badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, bertujuan A. Meningkatkan kapasitas dana PISP yang dapat digunakan untuk mendanai penyediaan dukungan pengembangan panas bumi melalui sumber di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Menyinergikan peran dan fungsi dari C. D. Lembaga badan tersebut. Mengoptimalkan penggunaan dana yang dikelola oleh lembaga badan tersebut untuk memberikan kemanfaatan publik di bidang penyediaan infrastruktur sektor panas bumi. Memanfaatkan instrumen pembiayaan yang tersedia pada lembaga pembiayaan internasional atau lembaga badan lainnya tersebut untuk penyediaan dukungan pengembangan panas bumi, dan atau E. Memperoleh alih pengetahuan, keahlian dan atau pengalaman yang dapat diterapkan dalam praktik pembiayaan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur sektor panas bumi. Pasal 49. 1. Pendanaan dengan lembaga pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1. Dilakukan melalui A. Perjanjian kerjasama pendanaan antara PT SMI dan lembaga pembiayaan internasional yang bersangkutan, termasuk pembuatan dan penandatanganan perjanjian atau dokumen ikutan, atau turunannya yang merupakan pelaksanaan
Lebih lanjut dari perjanjian atau kerjasama. Pembiayaan yang dilakukan Menteri dengan lembaga pembiayaan internasional tersebut. Dan, atau B. Perjanjian kerjasama pendanaan antara PT SMI dan lembaga pembiayaan internasional yang bersangkutan yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku pada PT SMI dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. 2. Perjanjian kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat memuat kesepakatan mengenai penanggungan risiko dan atau mekanisme mitigasi risiko lain yang disediakan dan dilakukan oleh lembaga pembiayaan internasional. 3. Perjanjian kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat memuat ketentuan mengenai a. penyediaan bantuan teknis technical assistance dan atau b. penyediaan bantuan dalam bentuk in-kind lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pengelolaan dana PISP dan atau penyediaan dan pelaksanaan dukungan pengembangan panas bumi berdasarkan peraturan menteri ini. 4. Penyediaan bantuan teknis technical assistance atau penyediaan bantuan dalam bentuk in-kind lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan dengan perjanjian yang dibuat secara khusus untuk tujuan a. mendukung atau membantu penyiapan transaksi penyediaan dukungan pengembangan panas bumi termasuk perancangan struktur transaksi pembiayaan kreatif inovatif dalam rangka mengoptimalkan penyediaan dukungan pengembangan panas bumi tersebut. B. Menyediakan sumber daya manusia, termasuk konsultan dan atau tenaga ahli, untuk mendukung atau membantu dalam 1. Penelaahan dan atau penyiapan terhadap proposal dan atau permohonan dan atau dokumen, baik teknik, keuangan maupun hukum. 2. Penyusunan pedoman dan kualifikasi yang perlu dibuat berdasarkan peraturan menteri. 3. Penyusunan standar yang memenuhi. 4. Ekspektasi internasional mengenai aspek investasi dan atau pembiayaan proyek penyediaan infrastruktur sektor panas bumi atau energi baru terbarukan lainnya, termasuk pemenuhan persyaratan di bidang lingkungan hidup, sosial dan tata kelola yang baik, environmental, social and governance, dan atau pemenuhan kriteria dan atau persyaratan sebagai proyek infrastruktur hijau atau mendukung atau membantu pelaksanaan tugas komite bersama dan atau c. menyediakan pihak independen untuk melaksanakan asesmen atas data dan informasi panas bumi berdasarkan peraturan menteri ini. Pasal 50. 1. Kerjasama pendanaan dilaksanakan melalui mekanisme a. Rencana kerjasama pendanaan dibahas oleh PT SMI dan komite bersama. B. Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, PT SMI dan atau komite bersama dapat mengundang lembaga, badan pembiayaan internasional, lembaga, badan lainnya yang akan menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan dan atau pihak lain yang terkait. C. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, PT SMI mengajukan permohonan pernyataan tidak berkeberatan no objection letter kepada Direktur Jenderal D. Berdasarkan permohonan PT SMI sebagaimana dimaksud dalam huruf C, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pernyataan tidak berkeberatan no objection letter dan E. Setelah diterbitkannya pernyataan tidak berkeberatan no objection letter sebagaimana dimaksud dalam huruf D, PT SMI menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan. 2. Penerbitan pernyataan tidak berkeberatan no objection letter sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D. Harus pula dilakukan terhadap segala bantuan atau
Dukungan yang diterima PT SMI. A. Yang mencakup kegiatan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur sektor panas bumi, dan B. Berasal dari sumber selain kerjasama pendanaan. Sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri ini. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama. Pendanaan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Bab 6. Pengalokasian dan pelaksanaan anggaran. Pasal 51. 1. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran oleh Menteri kepada PT SMI dan PT PII sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Menteri selaku pengguna anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku kuasa pengguna anggaran. 2. Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 52. 1. PT SMI menyampaikan hasil audit dari kantor akuntan publik kepada Direktur Jenderal dan atau PT PII yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran oleh Menteri dan atau PT PII kepada PT SMI sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. 2. Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1. A. PT PII melakukan pembayaran kepada PT SMI, dan B. Direktur Jenderal mengajukan permintaan kepada Direktur Jenderal Anggaran terkait alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 1. Pembayaran dari Menteri kepada PT SMI dan atau 2. Penggantian porsi atau persentase PT PII yang telah dibayarkan kepada PT SMI. Bab 7. Pelaporan. Pasal 53. 1. Dalam setiap pelaksanaan penugasan dukungan eksplorasi. A. PT SMI menyusun laporan mengenai pelaksanaan penyediaan dana kepada PT GDE, dan B. PT GDE menyusun laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Disampaikan oleh PT SMI dan PT GDE kepada komite bersama. 3. Terhadap penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, komite bersama dapat melaksanakan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada komite bersama. 4. Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, komite bersama dapat mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, PT SMI, PT GDE, PT PII, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, lembaga badan pembiayaan internasional, lembaga badan lainnya yang menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan, dan atau pihak lain yang terkait. Pasal 54. 1. Dalam setiap pelaksanaan penugasan pembiayaan eksplorasi, PT SMI menyusun laporan mengenai pelaksanaan pembiayaan eksplorasi. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Disampaikan oleh PT SMI kepada komite bersama. 3. Terhadap penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, komite bersama dapat melaksanakan pembahasan. 4. Tujuan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi namun tidak terbatas pada memperoleh informasi mengenai A. Realisasi pencairan pinjaman, termasuk biaya yang telah dikeluarkan. B. Kinerja debitur pada wilayah kerja yang bersangkutan. C. Risiko dan upaya mitigasi yang telah dilakukan sebagaimana direncanakan. Dan D. Hal lain yang diperlukan. 5. Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, komite bersama dapat mengundang debitur publik, debitur swasta, afiliasi debitur swasta terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, PT SMI,
PT PII, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, Lembaga Badan Pembiayaan Internasional, lembaga badan lainnya yang menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan, dan atau pihak lain yang terkait. Pasal 55. 1. PT SMI menyusun laporan pengelolaan dana PISP yang terdiri atas A. Laporan semesteran, Klan. B. Laporan tahunan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A. Disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Paling lama 3 bulan setelah berakhirnya semester bersangkutan. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B. Merupakan laporan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. 4. Laporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Disajikan dalam bentuk perikatan asuransi yang disusun dengan mengacu pada standar profesional akuntan publik yang berlaku. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B. Disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Paling lama 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. 6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling kurang memuat A. Penyediaan dukungan pengembangan panas bumi. B. Kegiatan investasi perbendaharaan Triswi. Investment activities. C. Kegiatan untuk mendukung peningkatan kinerja pengelolaan dana PISP Klan efektivitas penyediaan dukungan pengembangan panas bumi serta pengembangan ilmu pengetahuan Klan kebijakan publik terkait. D. Kegiatan PT SMI lainnya berdasarkan persetujuan Menteri, Klan. E. Kegiatan lain sepanjang disepakati dalam perjanjian kerja sama pendanaan. Pasal 56. Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan evaluasi dan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1, pasal 54 ayat 1, dan pasal 55 ayat 1. Bab 8. Ketentuan peralihan. Pasal 57. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, seluruh nota kesepahaman dan perjanjian yang sedang dalam proses dalam rangka pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi pada perusahaan perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Pasal 58. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, seluruh nota kesepahaman dan perjanjian yang telah ditandatangani dan keputusan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 PMK 08/2017 tentang pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi pada perusahaan perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Bab 9. Ketentuan penutup. Pasal 59. Seluruh nota kesepahaman dan perjanjian yang telah ditandatangani dan keputusan yang telah ditetapkan dalam rangka pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi pada perusahaan perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur yang bertentangan dengan peraturan menteri ini harus disesuaikan paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. Pasal 60. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 PMK 08/2017 tentang pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi pada perusahaan perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 689 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 61.
Peraturan Menteri M1 mulai berlaku pada tanggal. Diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan. Pengundangan Peraturan Menteri Lil dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 18 April tahun 2022. Menteri Keuangan Republik Indonesia. TTD. Sri Mulyani Indrawati. Diundangkan di Jakarta. Pada tanggal 20 April tahun 2022. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia TTD Beni R.I. Anto Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 423 Salinan sesuai dengan aslinya.